Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Dicurigai selingkuh karena anak tidak kembar. Halo, kenalin, saya ibu rumah tangga berusia 24 tahun. Saya baru 1 tahun menikah dan baru banget ini melahirkan baby. Saya nggak pandai cerita, jadi mungkin agak acak-acakan, mohon dipahami ya. Saya kemarin tanggal 17 baru lahiran anak laki-laki. Suami saya 4 bersaudara, kembar 2 kali. Kakak suami saya udah punya anak dan anaknya juga kembar. Kemarin ipar saya ini pas jenguk anak saya pas lahiran, dia nyeletuk, kok nggak kembar? Padahal anak aku kembar. Jangan-jangan nih, gitu sambil ketawa. Apaan sih bangke? Saya tahu itu bercanda aja, tapi saya jadi agak gimana gitu dengernya. Mungkin karena lagi sensitif juga, jadi agak sakit hati ngerasa dicurigain. Saat pulang dari rumah sakit, baru 2 hari suami saya nanya, kamu gak ada main belakang kan? Yoi. Gitu. Padahal saya keluar rumah selalu ditemenin sama suami. Pas USG suami juga tahu kok kalau anaknya gak kembar, tapi tiba-tiba jadi nyeletuk kayak gitu. Itu gara-gara satu orang yang itu kali tuh. Saya nggak pengen nyalain ipar, tapi semenjak ipar bilang kayak gitu, suami jadi sering kayak sinis gitu karena anaknya nggak kembar. Saya ngerasa dituduh selingkuh hanya karena anak saya nggak kembar. Saya ngerasain sakitnya lahiran masih ada kok, ditambah segala dicurigain. Ngerasa down, padahal saya berani sumpah saya nggak selingkuh. Sering nangis di dekat anak saya karena ngerasa bersalah. Seharusnya kelahiran buah hati saya jadi momen yang bahagia, tapi saya malah ngerasa sedih terus. Emangnya gen kembar apakah akan selalu menghasilkan anak kembar? Saya sedih karena anak saya nggak kembar. Sedih ngerasa dicurigain tuh apakah wajar? Terus nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan cerita ke ortu aja saya nggak mau. Saya nggak tahu kenapa bawaannya pengen nangis kalau lihat anak. Sedih gitu. Saya harus gimana ya? Baby blues juga dia. Bisa jadi iya, tapi ya bukan mesti yang baby blues yang kayak gitu ya, sekedar hormon imbalances aja setelah melahirkan kan normal. Terus ditambah lingkungan yang nggak suportif, ya udah bisa menghasilkan kayak gitu sih. Terus bikin dia jadi ngeliat anaknya sedih, kan bahaya kan hal itu, padahal bonding ibu sama anak kan mestinya kuat kan. Kalau ibunya aja udah kayak apa ya, dalam tanda kutip benci kan lihat anaknya, atau keganggu, sedih, nangis tiap lihat anaknya tuh kayak bukannya tuh bahaya nanti buat anaknya. Kalau ibunya lama-lama bakal jadi kesel sama anaknya, kenapa kok lu nggak kembar, nanti kayak gitu gimana coba. Anaknya jawab, oh kembar 1. Aku kembar, tapi kembaranku udah aku makan, soalnya aku lapar gitu. Aku paling kesel dulu ada restoran Padang di Tangerang, restoran Padang rumah kembar 1. Kembar 1 rasanya bukan kembar. Terus ya itu sih, aku mikirnya sepupuku ada yang kembar 2 kali gitu. Dan itu kayaknya nggak ada hubungannya sama genetik sama sekali deh, masalah kembar-kembar itu. Kembar itu apalagi biasanya perempuan kan. Kalau ceweknya itu yang genetik itu kemungkinan ya, kalau ceweknya kemungkinan ya ibunya si cowoknya ini itu ada genetik kembar. Terus iparnya dia itu tuh yang cewek perempuan itu mungkin juga punya identik ini kali. ya kan, dia dia iparnya kakaknya cewek. cewek. Iya, wajar jadi dia dapat keturunan dari ibunya Iya. kan kembar. Kan rahimnya itu emang ngeluarin telurnya 2 kayak gitu kan saat bener, hubungan seks. Sedangkan kalau cowok kagak ada urusannya kagak ada kan? urusannya. Maksud banget jengin-jengin nih. Dan tahu sendiri kan, semua orang tuh dalam di sekarang ini, di era Instagram yang setiap hari nampilin pelakor lah, di setiap hari nampilin cewek selingkuh. Perselingkuhan tuh kayak suatu hal yang sering banget gitu kan. Jadinya kelihatannya. Jadinya kelihatannya sering banget. Dan itu tuh bikin orang itu gampang ke-trigger kayak wah jangan-jangan selingkuh nih, wah jangan-jangan selingkuh nih, wah jangan-jangan selingkuh, kayak gitu terus. Menurut aku sebenarnya kalau cewek ini emang serius gitu ya, nggak usah sumpah-sumpah lah. Anggap dia muak sama suaminya yang kayak gini. Ya udahlah, tes DNA aja kelar kayak gitu. Iya benar, tes DNA kelar, terus udah nggak boleh ngeraguin lagi kan. Kalau setelah tes DNA masih bacot aja ya udah tinggalin aja sih, kayak udah menolak sains orang ini. Cowok goblok kayak gini aja masih pertahanin gitu. Sayang ya, tes DNA mahal banget. Paternal tes sama mahal. Aku kalau nggak salah inget beberapa tahun yang lalu sih itu 20 juta, tapi nggak tahu sih kan sekarang PCR udah di mana-mana kan tesnya. Itu bisa buat pakai tes DNA itu. Oh gitu. Harusnya bisa lebih murah. Kalau yang aku tahu tes DNA untuk ngelihat
karakteristik kita, kayak kita suka sakit apa, terus ada bawaan bakal sakit apa kayak gitu-gitu, itu sekitar 5 jutaan. Harusnya paternal nggak jauh beda, Nggak jauh gitu beda kan, ya. kayak cuma ngecek ini sampel A sama B ini berapa persen kemiripannya gitu doang. Bener-bener. Ya udah tinggal tes gitu doang ya, terus sudah beres gitu, nggak boleh curiga-curiga lagi. Jutak banget, ngeselin banget orang kayak gitu. Mana ada Tapi aturannya kayak ya, gitu tapi ya kita juga. tahu lah kalau cewek ini kan kenapa dia sampai stres ini, karena biasanya orang kalau habis melahirkan tuh kayak ada awannya gitu loh di kepalanya tuh, kayak clouded gitu loh, jadi kayak nggak bisa berpikir dengan jernih karena emang ya lagi habis ini kan hormonal storm kayak gitu, habis bawa bayi, ngeluarin bayi, terus harus ngerawat bayi yang mana harusnya itu jadi momen yang membahagiakan, yang dia bilang kan, makanya dia ekspektasinya kan bakal super bahagia setelah punya anak. Kok ternyata malah shitty gini ya kayak gitu sih, jadi malah bakal ya lebih menjatuhkan gitu loh, lebih menonjok gitu loh dibandingin sekedar ngelahirin terus ternyata biasa aja rasanya misalnya kayak gitu. Karena ada orang-orang yang melahirkan tuh kan ekspektasinya bakal sakit banget gitu kan. Iya. Tapi setelah melahirkan pegang anak terus ngerasa kayak no it's not so bad, ternyata bahagia banget bisa megang anakku akhirnya kayak gitu loh. Nah ini dia kebalikannya, dia udah ekspektasi bakal bahagia megang anak, Ternyata nggak segitu bahagianya Iya. megang anak. Pedih juga ya. Mau gimana tapi, aduh, berat sih tapi Cim, masa orang baru melahirkan terus tuduhnya kayak gitu-gitu tuh ya ngeselin banget. parah sih soal kakak iparnya ini ya. Dan yang lebih parah Tapi sih yang aslinya parah suaminya. suaminya sih, kok bisa Suaminya tuh kena kayak ya. gitu aja percaya, cupu banget sumpah, ngeselin. Kalaupun emang misalnya suaminya nggak mau biayain tes DNA, aku jadi istrinya bakal kerja ngumpulin duit biar bisa tes DNA. Orang yang udah nggak percaya lagi itu mah. Dan ketika dia udah kerja Masa ngumpulin duit bukan- buat tes DNA, terus dia tetap bakal nyerahin suaminya. Itu sih fix Bukan banget. man of science juga, itu yang aku benci sih. Boya belajar dulu Belajar ya dulu soal ya, hormon apa namanya gen genetik kembar kembarnya gitu. itu kayak gimana. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.